Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, aku Alia Lutfianti dengan NIM 8111422208 dari Rembang 4 dari Universitas Negeri Semarang. Kali ini akan memberikan sebuah video edukasi mengenai korupsi. Apa sih penyebab seseorang melakukan korupsi dan dampak apa aja sih yang bisa terjadi kalau seseorang itu melakukan korupsi, serta nanti ada sebuah kasus korupsi yang terjadi di Indonesia dan itu terjadi di Riau. Jika kalian kepo sama kasusnya, saksikan videoku terus ya sampai akhir. Saya korupsi. Dugaan korupsi penguasaan. Kasus ini adalah kasus penyerobotan lahan negara untuk dijadikan sebagai lahan kelapa sawit. Kasus korupsi dengan catatan kerugian negara terbesar yang sering terjadi di Indonesia yaitu di sektor kehutanan. Kasus ini penyerobotan lahan negara untuk perkebunan kelapa sawit seluas 37,95 hektar di Kabupaten Indragiri, Hulu Riau tanpa adanya pembangunan kebun untuk warga minimal 20% dari jumlah luas kebun yang dioperasikan oleh Surya Darmadi. Dari korupsinya, Surya Darmadi dan mantan Bupati Indragiri Hulu Riau atau Raja Tamsir secara bersama-sama telah menghasilkan penghasilan dari korupsi itu sebesar 7,5 triliun. Lahan tersebut telah digarap tanpa izin oleh Grup Duta Palma sepanjang 2003 hingga 2022. Kerugian negara tersebut mencapai hingga 104,1 triliun. Angka tersebut menurut hasil pemeriksaan bersama dengan Badan Pengawasan Keuangan atau Pembangunan BPKP berasal dari kerugian keuangan negara senilai 4,7 triliun dan kerugian perekonomian negara sebanyak 73,9 triliun. Kerugian perekonomian negara cakupnya lebih luas sehingga nilainya cukup besar. Untuk kasus bernilai fantastis, kedua nama tersebut memang layak dijadikan sebagai tersangka. Keduanya tergolong koruptor senior. Kejagung bahkan tak perlu repot lagi menangkap si Raja Tamsir mengingat dia sudah menekam di lapas kelas 2 Pekanbaru sejak 2016 statusnya sebagai terpidana korupsi APBD Indragiri Hulu. Dalam penjabaran kasus yang telah disampaikan oleh Jaksa Agung di tahun 2003, Surya mengajukan izin pengelolaan atau perambahan hutan untuk perkebunan dan pengelolaan kelapa sawit kepada Pemkab Indragiri Hulu. Izin ini untuk 5 perusahaan di bawah Grup Duta Palma yakni PT Banyu Bening Utama, PT Panca Argo Lestari, PT Seberida Subur, serta PT Palma 1 dan PT Kencana Alam Tani. Namun diketahui 5 perusahaan tersebut melakukan pengelolaan hutan dan izin usaha perkebunan tanpa disertai dengan adanya izin pelaksanaan kawasan hutan dari Kementerian Kehutanan. Selain itu, Grup Duta Palma dan kelima anak perusahaannya juga tak memegang hak guna usaha atau HGU pengelolaan hutan dari Badan Pertanahan Negara. Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah mengeluarkan vonis terhadap kasus ini. Pertama, terhadap Surya Darmadi, pemilik Grup Duta Palma. Perusahaan ini memanfaatkan lahan negara secara ilegal melalui putusan nomor 62/PDI SUS TPK /2022 PN Jakarta Pusat. Ia divonis pidana penjara selama 15 tahun dan denda sebesar 1 miliar subsidiar 6 bulan kurungan, juga pidana tambahan berupa pembayaran uang penggantian sebesar 2,2 triliun dan pembayaran kerugian perekonomian negara sebesar 39 triliun. Selain korupsi, Surya juga ditetapkan menjadi tersangka tindak pidana pencucian uang. Surya menyerahkan dirinya ke Kejaksaan Agung pada tanggal 15 Agustus 2022. Selanjutnya terhadap Raja Tamsir Rachman, mantan Bupati Indragiri Hulu.
Hakim menjerat dengan ancaman pasal tindak pidana korupsi kerugian keuangan negara karena membantu memperkaya Surya Darmadi melalui putusan nomor 24 garing PID SUS TPK garing 2023 garing PK DKI. Ia divonis dengan pidana penjara selama 9 tahun dan denda sebesar 500 juta subsidiar 6 bulan kurungan. Dampak yang ditimbulkan dari perbuatan kedua pihak ini adalah kerugian negara akibat kasus dugaan korupsi lahan sawit PT Duta Palma Group di Indragiri Hulu mencapai angka yang sangat fantastis. Jumlah kerugian negara memecahkan rekor dan kini totalnya menembus hingga 104,1 triliun. Besarnya kerugian negara akibat perambahan hutan dan perkebunan tanpa izin ini adalah gambaran dahsyatnya korupsi kehutanan di Riau. Menurut KPK, pada tahun 2019 sebanyak 1 juta hektar lahan tanah dan hutan di Riau dikuasai oleh masyarakat dan perusahaan tak berizin. Jika di total yang berizin ada 78% wilayah Riau atau setara dengan 6,2 juta hektar dikuasai oleh korporasi kehutanan, pertambangan, dan industri. Praktik lancur ini bisa dijalankan dengan lancar karena penguasa setempat mau bekerja sama untuk mengakali regulasi. Hingga 2019 setidaknya sudah ada 2 gubernur, 2 bupati, dan 2 kepala dinas kehutanan di Riau terjerat kasus korupsi. Dengan adanya peristiwa sebelumnya sudah sangat menjelaskan bahwa Indonesia merupakan salah satu negara yang masih sangat rawan terjadi kasus korupsi. Parahnya lagi, yang melakukan hal tersebut justru orang-orang yang paham akan peraturan yang ada, tetapi tidak bisa membuat mereka takut untuk melakukan hal tersebut. Perlu kita ketahui bahwa korupsi adalah perbuatan penyelewangan atau penyalahgunaan uang negara, perusahaan, organisasi, yayasan, dan sebagainya untuk keuntungan pribadi atau orang lain. Menurut hukum di Indonesia, korupsi adalah perbuatan melawan hukum dengan maksud memperkaya diri atau orang lain, baik perorangan maupun korporasi, yang dapat merugikan keuangan negara dan perekonomian negara. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, Junto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, ada 30 delik tindak pidana korupsi yang dikategorikan menjadi jenis-jenis korupsi. Diantaranya adalah kerugian keuangan negara, suap menyuap, penyelenggaraan dalam jabatan, dan perbuatan curang. Faktor seseorang melakukan korupsi sendiri adalah: pertama, faktor internal adalah faktor yang berasal dari dalam diri sendiri. Ketika seseorang memiliki nilai integritas yang rendah, maka faktor inilah yang akan mendorongnya untuk melakukan korupsi. Sementara faktor eksternal diantaranya adalah lingkungan sekitar. Jika seseorang berada di lingkungan yang orang-orangnya rentan bahkan pernah melakukan korupsi, ini dapat mendorong orang itu untuk melakukan korupsi. Faktor tersebut menjadi tantangan bagi masing-masing lembaga pemerintahan untuk dapat menanamkan budaya anti korupsi. Ini karena meskipun seseorang memiliki nilai integritas yang tinggi, tetapi budaya di lembaganya tidak mendukung untuk mencegah korupsi, maka korupsi itu akan sangat besar untuk terjadi. Sekian video edukasi dari saya. Apabila terdapat sebuah kekurangan atau dalam pengucapan ada yang kurang jelas, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.